saya Ahmad Rohandi Kurniawan, mahasiswa PPG tahun 2023 dan 2024 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda akan melaksanakan ujian kompetensi atau ujian kinerja pada tanggal 31 Januari 2024 di SMA Negeri 1 Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekian informasi dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semua? Siap, Pak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di pembelajaran agama Islam dan budi pekerti. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang toleransi dan menghindarkan diri dari bahaya tindak kekerasan. Yang materinya berkaitan dengan Quran surah Yunus ayat ke-40 dan ke-41 atau surah ke-10 dan Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-32 dan hadis yang berkaitan tentang toleransi dan bahaya dari tindak kekerasan. Bagaimana hari ini, sehat semua? Sehat. Siapa yang terkenal? Sabarina? Nur Fadila. Berarti sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Sebelum masuk pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, terlebih dahulu saya mengabsen. Siapa tahu masih ada yang tidak hadir atau masih ada yang di WC. Biasanya seperti itu kan? Tidak juga. Aina, Aisyah Saputri, Aminuddin, Arahman, Aswin, izin. Riani, Ilmawan, izin. Jumaslan, Nur Amalina, Nur Fadila, Nur Syafika, Nur Safira, Sabarina, Sari Rahmat, Samira, Zahra, Zulkifli. Baiklah, semoga ya tidak hadir pada hari ini, pada pertemuan selanjutnya bisa hadir. Jangan ada yang sisa-sisanya bagi ya.
Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, memulai pembelajaran, kita akan berdoa seperti biasa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya, pimpin doa. Siap. Dan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, saya kita berdoa dengan cara dilepaskan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, doanya yang kedua. Heriani, dari mulut sini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebagai putra putri bangsa, untuk mewujudkan rasa nasionalisme, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada awal pembelajaran. Saya minta tolong semuanya berdiri. Oke, sudah siap semua? Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke, kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, terima kasih semua. Silakan dulu kembali. Bagaimana? Enggak. Ada masalah kan hari ini? Tidak ada. Aman aja. Kalau begitu kita lanjut. Nah, kita masuk pada aspek esensial sekaligus aspek persepsi atau motivasi buat kita semua yang berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini. Persepsi itu berkaitan dengan motivasi. Kenapa kita belajar tentang toleransi dan tindak kekerasan? Karena kita tidak menginginkan adanya chaos atau perselisihan di antara kita. Makanya kita harus tahu di mana
tindakan-tindakan toleransi itu sangat penting dalam kehidupan. Namun dalam Islam sendiri nanti kita bahas toleransi itu sampai pada tahap mana. Seperti itu. Ini saya perlihatkan aja dulu sebuah peristiwa yang terjadi akibat intoleransi. Nah, baik itu intoleransi personal maupun intoleransi kelompok. Seperti itu. Yang nanti akan mengakibatkan kejadian-kejadian yang melibatkan sara. Ada yang tahu sara? Sara itu adalah suku, adat, ras, dan agama. Nah, itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka negara kita akan menjadi kacau. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kita mulai dari tragedi yang pernah terjadi di Ambon sekitar tahun 1999 awal dan akhir 1998. Kita saksikan. Dan mulai menyerang desa Mardika. Kita mulai dari awal. Assalamualaikum semuanya. Konflik yang terjadi di Ambon, ibu kota Maluku, sering dibilang sebagai konflik antara umat Islam dan Kristen. Walaupun kenyataannya, latar belakang konflik ini jauh lebih kompleks. Pada zaman penjajahan Belanda dulu, masyarakat Maluku dibagi sesuai dengan garis agama secara geografis dan sosial. Saat penjajahan, Belanda memberikan orang Kristen akses lebih besar dalam bentuk pendidikan dan posisi politik. Sementara orang Muslim lebih diberi akses untuk berdagang dan berbisnis. Pada masa pemerintahan Soeharto, Maluku mengalami banyak perubahan sosial yang salah satunya adalah meredamnya ketegangan antara umat Muslim dan Kristen. Namun sayangnya, hal ini hanya nampak dari lapisan luarnya saja. Adanya kebijakan transmigrasi dari pemerintah pada tahun 1950 dari Bugis, Buton, dan Makassar ke Maluku membuat pertumbuhan Muslim di Maluku semakin bertambah. Saat itu Soeharto mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang bertujuan untuk mengamankan dukungan politik dari kelompok Muslim ketika kekuasaan militernya mulai memudar. Adanya pengangkatan MAK Pelatu Konsina pada tahun 1992 menjadi gubernur Maluku menyebabkan semua bupati di provinsi Maluku mayoritas beragama Islam. Pada tahun 1998 terjadi lagi kerusuhan, kali ini bukan di Ambon, tetapi di Ketapang, Jakarta Utara dengan pelaku konflik antara preman Ambon yang beragama Muslim dan Kristen. Setelah adanya kerusuhan tersebut, TNI Angkatan Laut Indonesia mengirim hampir 200 preman Ambon untuk kembali ke Maluku, dan preman-preman tersebut akhirnya juga memicu adanya provokasi dalam kerusuhan Ambon. Sejarah mencatat pada tahun 1999 sampai tahun 2002, konflik kekerasan di Ambon menewaskan hampir 5.000 nyawa, dan konflik berisu SARA ini merupakan salah satu konflik yang paling dahsyat di Indonesia setelah kebentukan rezim pemerintahan Soeharto. Tapi bagaimana semua itu bisa terjadi? Silakan menyimak, ceritanya dimulai dari sini. Awalnya perang Ambon ini bermula di mana salah satu oknum pemuda Muslim dari keturunan Bugis meminta uang kepada pemuda Kristen dari Mardika. Pemuda keturunan Bugis tersebut sudah dikenal sebagai preman di kawasan tersebut, dan pemuda dari Mardika tersebut bekerja sebagai supir angkot. Ketika sudah berkali-kali dimintai uang dan pemuda Mardika tidak mau memberi, keduanya pun tersulut amarah hingga berakhir dengan pertikaian adu pukul. Perkelahian ini berujung hingga pemuda Mardika mengambil parang untuk membunuh preman tersebut. Preman tersebut yang berhasil kabur kemudian berkata kepada warga daerahnya bahwa ia akan dibunuh oleh orang Kristen. Tanpa berpikir panjang, lantas warga marah atas kejadian tersebut dan mulai menyerang desa Mardika dengan parang, tombak, dan senjata tajam lainnya. Tidak hanya itu, ratusan rumah di desa Mardika pun dibakar, termasuk gereja Silale. Atas terbakarnya gereja Silale,
warga dari kampung-kampung sekitar Madinah marah dan ikut menyerang kembali warga Muslim. Akibat dari konflik ini, banyak warga terluka, ratusan rumah rusak, fasilitas umum, hingga tempat ibadah pun juga hancur. Konflik ini berawal dari daerah pelosok sampai ke beberapa daerah perkotaan, dan hingga pada akhirnya kota Ambon menjadi porak-poranda. Hal ini menyebabkan perpecahan antara daerah kawasan Muslim dengan kawasan Kristen di sana. Pada Juli 1999, suasana di Ambon sudah mulai tenang dan membaik. Tetapi hal ini tidak bertahan lama, karena pada saat itu bertepatan dengan diadakannya pemilu di daerah Boka dan di daerah Ambon lainnya. Masyarakat juga semakin waspada akan situasi dan akhirnya menyiapkan senjata untuk melindungi diri seperti parang dan senjata tradisional lainnya. Konflik kemudian bermula lagi di Pulau Seram dan Pulau Buru, di mana pada saat itu warga telah sigap dan siaga. Setelah kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke Ambon, kerusuhan memuncak dan memelas di beberapa wilayah di Ambon. Konflik ini berakhir dengan hilangnya banyak nyawa dan ratusan orang yang terluka. Hingga Januari tahun 2000, kerugian atas kerusuhan ini bahkan tidak terhitung lagi. Ketika kondisi di kota Ambon mereda dan telah dilakukan rekonsiliasi di berbagai tempat, tetapi konflik bukannya mereda, melainkan muncul gerakan-gerakan jihad yang berpusat di Yogyakarta, Jakarta, dan Bogor. Hal ini meresahkan masyarakat Ambon sendiri, terutama kaum non-Muslim. Isu-isu tentang ancaman jihad mulai bermunculan, dan penolakan kedatangan jihad juga muncul dari masyarakat Muslim di Ambon. Penolakan tersebut memanaskan kembali keadaan Ambon yang sempat mereda. Konflik itu terpicu kembali setelah Wakil Presiden berkunjung ke Ambon dalam acara SBC. Acara ini juga dihadiri oleh kelompok milisia Batu Merah yang beragama Islam dan juga kelompok Udamati yang beragama Kristen. Hal ini menyebabkan kerusuhan mulai merebak dan berkepanjangan. Pada saat krisis di Ambon, pemerintah akhirnya melepaskan tangan karena sudah tidak sanggup lagi menangani konflik yang terus berkelanjutan. Kejadian ini membuat bangkitnya Front Kedaulatan Maluku yang merupakan pewaris dari Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemerintah menganggap bahwa adanya kelompok tersebut justru memperkeruh suasana di Ambon. RMS dibentuk pada tahun 1950 dan kelompok tersebut berusaha mengadvokasi kaum separatis dari negara yang didominasi Muslim, di mana kemudian RMS dianggap sebagai gerakan Kristen yang memperburuk konflik dinamika agama di Ambon saat itu. Yang lebih miris lagi, konflik yang terjadi karena kesalahpahaman ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab hanya demi kepentingan kelompok tertentu. Isu SARA ini berperan sebagai pemicu untuk mengadu dombakan dua kelompok besar dan menciptakan kerusuhan yang berlangsung lama. Setelah konflik yang berlangsung kian lama, akhirnya kerusuhan Ambon mereda dengan sendirinya. Perdamaian konflik Ambon ditandai dengan penyerahan sejumlah senjata api dan bom rakitan antar dua desa pada tahun 2016. Penyerahan senjata-senjata tersebut menjadi peristiwa bersejarah dan menjadi akhir dari pertikaian berdarah di Ambon. Keadaan setelah konflik berakhir, tragedi Pemerah Ambon menyisakan catatan-catatan sebagai berikut. Yang pertama, masih adanya provokator. Provokasi masih ada di sekitar Ambon yang sulit ditelusuri siapa pemicunya. Tetapi warga Ambon telah belajar dari pengalaman dan tidak ingin adanya pertumpahan darah lagi. Kedua, wilayah pemukiman di Ambon terbagi menjadi dua. Salah satu hambatan yang ada adalah desa yang terpisah-pisah berdasarkan agama. Meskipun warga masih saling berinteraksi, trauma atas kerusuhan masih menghantui mereka sehingga mereka hidup terpisah. Ketiga adalah persaudaraan yang tertutup.
putus. Masyarakat Ambon mulai melihat kembali budaya leluhurnya Pela Gandong yang sempat ditelantarkan saat terjadi konflik. Pela Gandong merupakan ikatan persaudaraan antar kampung yang biasanya terjadi antar kampung yang berbeda agama. Dan yang terakhir adalah masyarakat Ambon sudah belajar untuk tidak mudah terpancing karena masih adanya letupan api-api konflik yang mungkin terjadi, seperti persaingan politik lokal. Para tokoh agama setempat tak henti-hentinya berkampanye supaya warga tidak terpancing untuk berkonflik lagi hanya karena pemilihan umum. Dan mereka juga sudah belajar akan pentingnya sebuah toleransi. Sangat disayangkan, tentu adalah kata yang tepat saat kita mengingat kembali cerita ini. Tetapi mengulangi cerita yang pernah terjadi dengan melulu soal mengingat rasa sakit, kita juga dapat mendapatkan pelajaran di masa lalu untuk tidak melakukannya lagi di masa sekarang. Itulah cerita mengenai konflik Ambon. Terima kasih sudah menonton. Ciao, assalamualaikum. Baiklah, itu sedikit kisah dari tragedi Ambon. Dan yang kisah kedua ini berkaitan tentang tragedi yang pernah terjadi di Sampit atau Pontianak. Yang kita tahu di situ juga hampir pecah perang sara suku, adat, ras, dan agama yang dipicu oleh dua suku di Indonesia, yaitu antara Dayak dan Madura. Ini seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, hubungan mentali. Nah, dari peristiwa ini, dari kedua peristiwa ini, apa yang bisa kalian ambil berkaitan tentang toleransi? Apa? Saling menghargai, jangan mudah terpancing. Ya. Ada yang lain? Apik apa? Itu berkaitan dengan toleransi. Tadi dia bilang jangan mudah terpancing. Itu adalah salah satu. Jadi toleransi itu harus dijaga, dipupuk dan dibina supaya kita menjadi bangsa ya tentram dan sejahtera. Ketika terjadi konflik seperti ini, maka kita yang akan susah. Dan itu jangan sampai terjadi di wilayah kita. Di Ambon dulu itu, kalau kita lihat sejarah, dia ada beberapa farm atau beberapa marga. Ada Salampesi, ada Torehu, ada Tomagola. Dan di antara marga itu, umpama marga Tomagola, dia itu satu marga tapi terbagi menjadi dua agama, Islam dan Kristen. Tapi mereka akur selama ini. Nah, karena ada hal kecil yang dibawa atau kepentingan politik. Menurut isunya yang saya dapat, ini ada kepentingan politik dan kepentingan personal seperti yang dijelaskan tadi, atau kepentingan individu, bahwa kerusuhan itu dibuat mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Ada keuntungan. Jadi ketika Ambon itu lucu, maka ada pihak yang berusaha berinvestasi untuk mengambil hasil bumi Ambon. Seperti kita tahu, Ambon itu memiliki sumber daya melimpah, terutama dari pariwisata. Seperti itu. Ambon ini kan kalau kita lihat dari sejarah, dia masih di bawah secara nggak langsung masih ada golongan-golongan RMS, Republik Maluku Selatan, yang dari dulu memang kepingin kisah dari Indonesia. Dan di situ dikatakan, kalau kita baca sejarah, kalau kalian baca sejarah, itu adalah bonekanya Belanda. Seperti operasi di Papua, Trikore, Komando Rakyat, itu kan juga negara yang dibentuk oleh Belanda, karena mereka tahu di sana itu sumber daya sangat besar. Makanya dibuatlah konflik. Kemudian yang kedua, jangan mudah percaya dengan perkataan orang. Kita kan sudah belajar tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, bahwa kita harus menyatukan umat Islam atau antar beragama juga seperti itu. Kemudian dari ayat 12 itu, jangan kita membicarakan sesuatu tentang saudara kita, baik yang sama agama maupun beda agama, karena itu dosa yang sangat besar. Makanya dikatakan di situ, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, makanya kita jangan mudah percaya seperti ini. Dan itu juga harus dipupuk di kelas. Jangan sampai ada satu orang yang menyebarkan hoax, kalian masih percaya.
nanti akan memicu konflik. Umpama Zahra dengan Safira kan baik-baik aja. Kemudian dengan cerita dari si Nisa, dia tidak klarifikasi dulu, betul nggak itu ceritanya? Dia konflik. Seperti yang dibilang dia tadi, jangan mudah apa dia? Jangan mudah terpancing. Harus dicari tahu dulu. Biar tidak. Jadi dua peristiwa ini sudah menggambarkan bahwa buruknya sikap intoleransi dan bahayanya intoleransi bagi diri kita yang bisa mendekatkan diri kita pada tindak kekerasan. Sampai di sini paham? Nah, nanti kita kaitkan dengan Quran surah Yunus ayat 40 dan 41 atau Quran surah 10 dan Quran surah Al-Maidah ayat ke 32 yang masih ingat. Nah, kemudian ini capaian pembelajaran kita. Capaian pembelajaran kita pada hari ini berkaitan tentang akhlak. Akhlak itu terbagi dua. Akhlak mazmumah dan mahmudah. Mahmudah itu akhlak apa? Yang baik. Baik atau terpuji. Kemudian mazmumah tercela. Jadi akhlak itu perilaku. Tapi kalau dikatakan akhlakul karimah berarti perilaku ya sesuai dengan ajaran. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang diharapkan kepada kalian itu peserta didik dapat menganalisis Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat ke-32 tentang toleransi dan Quran surah Yunus ayat ke-10 dan surah ke-10 ayat ke-40 dan 41 tentang penghindaran diri dari tindak kekerasan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami toleransi dalam kehidupan karena dapat menghindarkan diri dari bahaya tindak kekerasan dan kekacauan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengambil hikmah dari sikap toleransi dan menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat menumbuhkan toleransi dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekacauan dan tindak kekerasan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut. Kemudian target peserta didik. Target ini secara umum apa yang ingin dicapai oleh guru dalam kegiatan pembelajaran? Yang saya ingin dari kalian adalah kalian mampu mengaitkan pembelajaran tentang toleransi dan menjauhkan diri dari tindak kekerasan dengan mengambil manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ketentraman antara manusia selalu dapat terjaga. Ada pertanyaan? Enggak. Lanjut. Nah, kemudian ini yang paling penting, karena kita sudah masuk dalam kurikulum merdeka, maka aspek pembelajaran itu harus dikaitkan dengan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kaitannya pada P5 dalam pembelajaran hari ini kita akan mengaitkan 4 dimensi. Pertama, yang satu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sebelumnya berkaitan tentang akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian yang kedua, dimensi gotong royong. Nanti kalian berkolaborasi saat tugas saya berikan nanti dalam metode KPD. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Jadi nanti kalian mengkritisi sebuah masalah yang dapat kalian tulis nanti di KPD apa kira-kira, atau mengevaluasi kejadian-kejadian yang terjadi tentang intoleransi dan tindak kekerasan yang terjadi. Kemudian yang keempat, dimensi kreatif. Nah, kalian nanti menghasilkan sebuah gagasan baru bagaimana atau karya dari hasil pemikiran kalian, bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi agar negara ini tidak lagi ada konflik seperti yang sekarang itu masih terjadi di Papua, di Aceh, di Manado, gitu kan? Kita nonton di berita itu yang antara pemimpin Palestina dan suku apa? Wakani kan di Manado sana dengan orang-orang Nias itu.
Kemudian yang di Papua itu ada OPM, padahal kita sama-sama orang Indonesia. Kemudian di Aceh ada gerakan Aceh Merdeka dulu, dan sampai sekarang itu masih tumbuh sebenarnya, cuman tidak seradikal dulu, tidak se-ekstrim dulu. Itu yang harus kita selesaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran ini kita menggunakan sarana dan prasarana antara lain buku paket, internet. Nanti kalian boleh mengerjakan tugasnya dengan internet, dan itu juga bisa digunakan nanti pada saat tes formatif yang saya gunakan dengan aplikasi Quizzes. Ya. Kemudian handphone, bawa handphone semua? Bawa. Kemudian artikel atau visual seperti gambar video tadi, materi juga tadi seperti itu tadi, materi nanti kalian mengenai video penjelasannya apa itu toleransi, kemudian toleransi itu dalam bahasa Arab maksudnya apa, nanti. Kemudian spidol, papan tulis, dan laptop yang saya gunakan ini. Kalau dalam bahasa Arab itu toleransi itu adalah tasamuh. Nah, tapi nanti kalian kalian nonton nanti videonya biar lebih jelas, ya. Kemudian model pembelajaran kita pada hari ini adalah PBL. Pernah kan kita laksanakan PBL? Ada yang masih ingat? Apa? Problem learning. Apa itu ya problem learning? Dari masalah. Ya, belajar dari masalah. Artinya kalian disuruh mengidentifikasi sebuah masalah. Bukan hanya sekedar menjawab. Biasanya kan kalau pertanyaan itu apa yang dimaksud dengan umpama toleransi, tapi bukan seperti itu. Biasa pertanyaannya kenapa toleransi harus dijaga? Agar apa? Seperti itu. Nanti kalian kritisi. Kemudian pemahaman bermaknanya. Apa yang ingin dicapai supaya kalian itu dapat mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan toleransi dalam hal menjaga, menumbuhkan, dan melestarikan cara hidup dengan bertoleransi. Karena kita kan di sekolah ini aja, kita kan ada banyak agama, ada banyak suku. Kita pun bisa berkonflik sesama agama karena berbeda suku. Kan seperti itu. Biasanya sering terjadi seperti itu. Kita aja dalam keluarga sama saudara aja kadang pernah bisa konflik karena berbeda pemikiran, seperti itu. Dan itu jangan sampai terjadi. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan sampai konflik. Bisa kan? Kemudian ini selanjutnya pertanyaan pemantik. Pemantik itu adalah pertanyaan pada awal pembelajaran yang untuk menggugah sedikit kalian atau membuat kalian berpikir sedikit tentang apakah seberapa jauhkah kalian paham tentang toleransi itu. Seperti itu. Pemicu atau supaya kalian tertarik dengan pembelajaran. Yang pertama, apakah segala tindak kekerasan dikarenakan oleh tindak intoleransi? Tidak. Alasannya? Berbeda pendapat. Tidak semuanya yang intoleransi yang jadi tidak semua tindak kekerasan itu dikarenakan intoleransi. Intoleransi itu maksudnya apa? Tidak bertoleransi. Nah, menurut kalian toleransi itu ruang lingkupnya apa? Apa saja? Kalau berbeda pendapat kita bertoleransi tidak? Iya, bertoleransi. Yang tidak siapa? Tidak apa-apa, angkat tangan. Yang iya? Tidak. Berarti berbeda pendapat itu toleransi masih. Umpama Hasrul sama Aswin sama Amin ada satu pendapat, kalian ini berargumen untuk menemukan suatu masalah. Kalian berbeda pendapat, itu toleransi tidak? Tidak. Yang pada akhirnya
kalian bersepakat, Asrul bersepakat dengan pendapat Amin, pendapat Amin itu yang paling benar. Berarti Toleransi. berarti beda pendapat itu masih toleransi. Jadi menurut Zahra tadi, kekerasan itu bisa ditimbulkan bukan hanya karena intoleransi. Ya memang ada yang seperti itu, ada ciri-ciri orang yang temperamen biasanya. Karena beda pendapat sedikit, ya dia bertumbuh. Sebenarnya itu sudah tumbuh sifat intoleransi karena dia tidak bisa menerima pendapat orang lain. Gitu. Jadi intoleransi itu dari hal-hal kecil. Ketika dia tidak dijaga, dia akan membara dan akan menimbulkan konflik. Seperti kasus Ambon tadi dan kasus Sampit. Kemudian yang kedua, dan jawabannya bagus saja. Terima kasih. Dan yang kedua, apakah menyebutkan atau mengucapkan perayaan hari besar terhadap agama lain termasuk dalam bentuk toleransi? Tidak. Alasannya Lisda? Ada yang bisa jelaskan? Umpama kita mengucapkan hari besar agama lain itu termasuk toleransi tidak? Toleransi. Alasannya Min? Tidak tahu. Zahra? Dia? Toleransi. Karena memandang besar Pak. Hari besar. Sebagian orang awam mengatakan seperti itu kan? Ada yang lain? Jadi toleransi semua. Ada yang ragu. Jadi begini, menurut para ulama itu sudah berijma atau bersepakat bahwa mengucapkan hari besar. Karena mereka katakan ulama dan kajian mereka itu sudah jauh. Ada yang profesor, ada yang sudah ustaz. Artinya mereka sudah mengkaji bahwa mengucapkan hari besar itu bukan termasuk toleransi. Karena itu berkaitan tentang akidah. Iya. Sama ketika kita meminta agama lain untuk bersyahadat, mereka kan tidak mau juga. Kan seperti itu. Meskipun itu hanya ucapan, tapi itu menyangkut akidah juga. Cuma kita boleh datang ke tempatnya. Kita datang selamat hari besar atau apa gitu kan, atau kita kan tidak berkunjung sebagai bentuk silaturahim kita sama saudara. Tapi kita dilarang mengucapkan hari besar itu menurut ulama, karena panutan kita ulama dan itu sudah dianggap sahih untuk para ulama dan umat Islam, maka itu bukan bagian dari toleransi. Ayat toleransi itu seperti peristiwa yang pernah terjadi di Tangerang kalau tidak salah, pasca bom di gereja. Pada saat umat Kristen merayakan Natal, umat Islam menjadi pagar hidup di gereja itu dan sampai terjadi bom lagi. Nah itu toleransi. Sama yang terjadi di Ambon juga ketika pasca konflik itu, orang Kristen Ambon ketika salat Idul Fitri, yang Kristen itu jaga di luar supaya aman. Itu toleransi. Ya. Tapi kalau ucapan yang itu tidak boleh, itu berkaitan dengan akidah. Jadi ada batasan menurut Islam. Kalau kita menolong saudara kita yang muslim jatuh atau apa, kita keluarkan biaya itu tidak masalah. Tapi yang menyangkut itu kata ulama itu dilarang. Makanya dia bertanya, coba saudara non muslim kita suruh ucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka tidak mau kan? Otomatis launching. Seperti itu. Nah, saya juga tuh umpamanya di sini di Lourdes kan karena kita punya saudara yang banyak muslim. Saya dulu sering main di sana. Tapi ada batasan kita. Hidup kita ada batasan. Tidak apa-apa. Itu menurut ulama. Nanti kalian boleh kaji juga. Itu apakah itu sesuai dengan kehidupan kita atau tidak? Gitu kan? Jadi di situ ya. Itu ada batasan akidah. Kemudian yang ketiga, apakah memberikan contekan terhadap teman sekelas termasuk dari toleransi? Ya,
Tidak. Kenapa? Hah? Kenapa Ren? Ini malas gitu. Ini ya, memberikan contekan. Yang boleh itu mengajari, memberikan contekan itu nggak boleh. Umpama macam, saya sering lihat Api kadang ngajari di rumusnya begini, itu boleh. Tapi kalau kasih tahu jawabannya langsung itu tidak boleh. Oke. Selanjutnya kita akan melaksanakan tes formatif menggunakan aplikasi Wisi. Seperti biasa, tes formatif ini untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang materi pembelajaran pada hari ini. Sudah buka HP semua? Sudah. Mudah-mudahan jaringan pada hari ini bagus ya. Nah, ini kodenya dan sudah ada beberapa orang yang masuk nih. Nah, kita nih, kalian siapkan dan kita akan mulai. Siapa belum masuk? Hah? Oh, kodenya 061178. Oke, sudah. Baiklah, kita mulai pertanyaannya. Kalian sudah siap semua? Siap. Baiklah, kita akhiri tesnya. Kita lihat hasilnya di tes formatif kalian pada hari ini. Kita lihat hasilnya. Saya undur dulu hasilnya. Kita lihat di tes awal ini apakah hasilnya sudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Oh, dari tes formatif hasilnya belum mencapai atau belum memuaskan. Nanti kita akan coba di tes sumatif. Kalian harus meningkatkan hasilnya di tes sumatif nanti karena akan diambil nilai. Ini tes untuk mengetahui pengetahuan awal aja kalian. Di sini akurasi pertanyaannya hanya 19%. Masih jauh dari harapan. Harusnya itu mencapai 80%. Ya, seperti itu. Bisa paham? Bisa paham semua? Bisa? Baiklah, itu tadi hasil dari tes formatif kalian. Kemudian kita masuk di kegiatan inti pada pembelajaran hari ini. Pertama, toleransi itu berkaitan dengan tawasud. Tawasud itu artinya, tawasud itu berasal dari bahasa Arab. Artinya tegak lurus atau tidak miring atau tidak sebelah, tidak berat sebelah. Dalam hal ini bahwa kalian dalam bertoleransi itu tidak boleh membeda-bedakan salah satu
suku, salah satu agama, salah satu teman orang atau sebagainya seperti itu. Kalian tidak memihak, kalian hanya boleh memihak pada kebenaran seperti itu. Itu adalah hakikat dari toleransi. Kemudian dalam bahasa Arab, toleransi itu adalah tasamuh, artinya menghargai, menghormati, atau memberikan kesempatan kepada yang berbeda untuk melakukan aktivitasnya selama itu sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan aturan dan sesuai dengan adat dan seperti itu kan, itu namanya. Kemudian dalam bertoleransi itu Indonesia mengatur dalam FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ini adalah edaran dari Kementerian Agama. FKUB itu adalah organisasi di bawahnya Kementerian Agama atau organisasi non formal yang menaungi seluruh agama. Itu macam-macam agama bersatu untuk menyelesaikan konflik-konflik biasanya terjadi di masyarakat paling bawah atau masyarakat awam. Namanya FKUB. Ada yang pernah dengar itu kan FKUB? Forum Komunikasi Umat Beragama. Mungkin di sini jarang ya. Kalau di kota-kota tuh ada biasa. Nah, situ mereka berasaskan pada tri kerukunan beragama, yang artinya kerukunan dalam umat beragama itu sendiri. Artinya Islam sama Islam itu harus rukun. Kan ada juga Islam sama Islam tidak rukun. Nah, lantaran berbeda suku, lantaran berbeda pendapat, ya seperti itu. Apalagi yang sampai dibawa ke ranah politik, mereka bisa mengatur. Seperti itu. Kemudian kerukunan antar umat beragama, karena kita dengan agama lain, kan Islam dengan Kristen, seperti yang di Ambon itu terjadi kan, itu gara-gara tidak menjadi kerukunan. Kemudian kerukunan antar umat beragama dalam pemerintah, artinya agama yang ada di Indonesia ini harus mampu akur terhadap pemerintah. Jangan sampai kita berbeda pandangan dengan pemerintah, kemudian kita mengkudeta, kemudian kita melakukan pemberontakan seperti itu. Umpamanya pemerintah tidak suka dengan keyakinan agama A, pemerintah dianggap menistakan agama dan seterusnya. Nah itu jangan sampai hal seperti itu terjadi. Itu hanya provokasi atau provokator supaya negara kita ini kacau. Kecuali hal itu memang benar-benar terjadi. Agama tidak menjamin kemerdekaan beragama, kalian boleh, karena itu tidak sesuai dengan pasal 29 dan pasal 28. Kan seperti itu. Ada yang masih ingat pasal 29? Pasal 1 negara memberikan kebebasan untuk beragama atau memeluk agama. Pasal 2 apa? Negara memberikan kebebasan kepada bangsanya untuk memilih agama, gitu kan? Negara menjamin beragama. Kemudian pasal 1 itu negara menjamin beragama. Pasal kedua, negara itu memberikan kita untuk memilih agama yang kita yakini. Pasal 3, negara memberikan kebebasan kepada kita untuk menjalankan agama sesuai keyakinan kita. Jadi selama tidak bertentangan dengan konstitusi itu, maka kita tidak boleh berseberangan dengan pemerintah. Kemudian untuk lebih dalam materinya, kalian saksikan dulu sebentar materi tentang toleransi, hukum dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ini artikel. Kalau perhatikan semua, memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ini, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita akan belajar tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang pertama, poin A, mengenai toleransi. Apa itu toleransi? Seberapa pentingkah toleransi itu? Apa saja dalil mengenai toleransi? Bagaimana penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, dan apa saja hikmah bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas bersama-sama. Toleransi adalah sikap dengan rasa menghargai, membiarkan atau membolehkan orang lain untuk berpendapat atau berpendirian yang berbeda dengan dirinya.
Sementara sikap toleransi dalam Islam adalah sikap menghargai dan menghormati keyakinan dan agama lain di luar Islam, bukan menyamakan atau mensederajatkannya dengan keyakinan Islam itu sendiri. Lalu apakah penting toleransi itu? Ya, toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru, perbedaan harus dimengerti dengan sebuah kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Dengan perbedaan pendapat tersebut, diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun dengan antar sesama. Kemudian, dalil-dalil mengenai toleransi. Firman Allah dalam Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "An Ibnu Abbas qala, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyul adyan ahabbu ila Allah? Qala, al-Hanafiyyah as-samha." Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, agama manakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, yang lurus dan toleransi. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya, penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Jadi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Yang kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, bebas menjalin hubungan bahkan dengan non-muslim selama tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah. Selanjutnya, hikmah bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai kepada sesama ciptaan Allah. 2. Menghindari terjadinya perpecahan. 3. Memperkokoh silaturahim dan menerima perbedaan. 4. Dengan rasa dan suka menolong orang lain. 5. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Yang kedua, poin B, kerukunan. Islam adalah agama damai dan mencintai kedamaian. Islam senantiasa membimbing umatnya untuk selalu mampu menjaga kerukunan antar satu individu dengan individu lainnya. Dalam ajaran agama Islam, bahwa semua manusia itu bersaudara tanpa memandang perbedaan. Hal ini dikemukakan dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam konteks keindonesiaan, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, poin C, mengenai menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Adapun firman Allah yang melarang tindak kekerasan adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Begitu juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Maka tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya,
termasuk menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan. Baiklah peserta didik, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah toleransi. Sudah paham sampai di sini toleransi? Jadi kewajiban kita sebagai bangsa dan warga Indonesia adalah menjaga kerukunan baik dalam agama kita sendiri, baik antar umat beragama, baik kita orang yang beragama dengan orang Islam. Seperti dijelaskan tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Makanya intinya di situ adalah bahwa kita sebagai umat Islam itu disuruh mendamaikan saudara kita yang berselisih, dan Allah itu akan memberikan bagian atau kerahmatan dengan sikap kita itu, dengan mendamaikan saudara-saudara kita. Rahmat itu adalah kedamaian. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Nah, baiklah. Materi pada hari ini tentang yang berkaitan dengan toleransi sebagai berikut. Kemudian saya akan membagikan LKPD. Tapi sebelum saya membagikan LKPD, kalian nanti akan membentuk kelompok sesuai yang sudah saya bagikan kelompoknya. Ya, kalian bentuk nanti ya? Ya, bisa dimengerti? Bisa Pak. Selanjutnya kalian bentuk kelompoknya. Kalian gabung ke kelompoknya. Ya. Oke, sudah kelompoknya. Ya, baiklah, ini kalian perhatikan. Di sini ada LKPD. Nanti kalian kerjakan materinya berkaitan dengan toleransi dan tindak kekerasan. Ya, bahaya tindak kekerasan terhadap ibu. Nanti di sini kalian jawab soal yang ada di LKPD ini. Kalian tulis nama kelompoknya. Kalian tulis berapa orang nanti di kelompok. Ini ada berapa kelompok di sini? 4. Iya, Berarti Pak. setelah kalian kerjakan nanti, kalian langsung presentasi di depan kelas ya. Oke, bisa dimengerti? Nah, pada lembar pertama ini di judulnya nih. Kenapa lambangnya Pancasila? Karena di sini toleransi itu berkaitan dengan kebinekaan. Ya, dan sila kedua yaitu semua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, esensinya bahwa semua rakyat dapat berteduh di bawah naungan dan perlindungan negara. Makanya di situ ada rantai. Kalau kita lihat di Pancasila itu kan. Kemudian karena ini berkaitan dengan toleransi, maka kita kaitkan dengan atau butir-butir Pancasila. Nah, di sini ada gambar. Nanti kalian bisa analisa. Di sini masuk gambarnya itu, ini adalah orang, banyak orang. Kemudian ketika dia mampu bertoleransi, maka dia akan menjaga perdamaian seperti orang yang menjaga bumi. Setelah itu dia akan merasa sejahtera, aman, dan bumi ini terselamatkan. Seperti itu adalah toleransi. Maksudnya apa? Dengan bertoleransi bahwa akan menghindarkan perang, kan seperti itu. Dalam skala besar, akibat intoleransi menciptakan perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Nanti kalian belajar sejarah lah, apa pemicu perang dunia pertama. Kemudian intoleransi itu menciptakan konflik pribadi awalnya. Kemudian ketika dia merebak, ada orang-orang yang mendukung salah satu orang ini, maka akan menimbulkan perang. Dan perang itu jika dalam skala besar akan menimbulkan kehancuran dunia. Atau dalam lingkup kecil ada tatanan sosial seperti yang terjadi di Ambon. Tempat tinggal kita tidak aman. Kita selalu ada rasa was-was, apakah kita akan diserang malam ini, apakah kita akan dibunuh siang ini, kan seperti itu. Kita mau ke pasar takut, kan seperti itu. Akibat dari toleransi. Atau kita mau sekolah takut, kan seperti itu. Kemudian di sini ada soal, nanti kalian jelaskan sesuai dengan pertanyaan soal ya. Kemudian di sini ada lembar kosong, nanti kalian tulisnya di sini.
Nama kerjanya. Kemudian nama kelompoknya kalian boleh tulis di depan sini. Ya? Oke. Ini saya bagikan. Oke, sampai di sini paham? Nah, kemudian selanjutnya waktu pengerjaannya kurang lebih 1 jam kalian kerjakan untuk presentasi di depan kelas. Ya, bisa dimengerti? Pak. Bisa? Pak. Bisa atau belum? Pak. Apa yang belum? Bisa sudah, Pak. Oke lah. Pilihlah sebuah peristiwa yang menunjukkan tentang toleransi dan intoleransi dalam masyarakat. Ya, kalian jelaskan. Ya, baru kaitkan sama peristiwa apa, pengalamannya apa gitu ya. Kami akan menjelaskan yang menunjukkan tentang toleransi dan intoleransi dalam masyarakat. Oke. Wan, anu sih Wan, situ Wan. Pertanyaannya dirubah aja biar lebih simpel. Kenapa toleransi itu harus dijaga? Gitu aja. Alasannya apa gitu. Terus bagaimana cara menjaga toleransi kaya? Sudah ya? Kalian di situ kalau sudah. Baiklah. Sudah selesai semua? Sebelum presentasi, saya memberitahukan dulu kriteria penilaiannya. Yang pertama adalah keaktifan dalam kelompok. Saya harapkan kalian aktif semua, ya. Dalam memberikan nanti presentasinya, kalian maju semua. Oke, bisa dimengerti? Yupri ada mau disampaikan? Ada dulu. Apa saja bagian Kemudian yang kedua, dalam kelompok itu saya ingin melihat ada aspek kepemimpinan, toleransi, sopan santun, pendalaman pembahasan dan kekompakan dalam kelompok. Ya. Kemudian yang ketiga sikap individual. Nanti kalian dalam presentasinya harus siap secara individual. Jangan tahu ada tanggapan atau pertanyaan dari teman kalian. Ya. Kalau tidak ada, berarti kalian hanya menjelaskan di depan. Di situ ada sikap disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, jujur, kerjasama, peduli dan sebagainya. Nah, tadi saya lihat kalian sudah cukup baik dalam mengerjakannya bersama-sama. Oke, kalau begitu silakan yang pertama maju kelompok dia, kelompok 4. Silakan maju presentasi. Lewat sini loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memahami toleransi sebagai unsur keutuhan bangsa. Soal pertama itu, kenapa kita harus menjaga toleransi? Karena kalau toleransi tidak dijaga akan menyebabkan terjadinya konflik antara umat beragama dan kehidupan antar umat beragama. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan cerita kami tentang memahami toleransi sebagai unsur kebutuhan bangsa. Soalan pertama, apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah salah satu sikap kita kepada pihak yang lain dalam menjaga kebersamaan dan kehormatan. Kemudian soalan kedua, kenapa harus menjaga toleransi? Supaya tidak terjadinya konflik. Saja presentasi daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Presentasi atau pembelajaran pada hari ini baik, sangat baik. Jawabannya juga bagus. Oleh karena itu, sekarang kalian kembali ke mejanya masing-masing. Ya, kembali ke meja. Pastikan seperti biasa. Sudah? Baiklah, terima kasih semuanya. Tolong perhatikan dulu sebentar. Hasil dari setelah kita melakukan kegiatan presentasi atau hasil dari presentasi tadi, maka kita masuk pada refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran pada hari ini yang ingin saya ulas adalah ada 4 aspek. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk kalian? Karena toleransi itu sifatnya esensial atau sifatnya mendasar dalam kehidupan sehari-hari atau fakta yang wajib kita terapkan. Dan toleransi itu mengikuti aspek kontekstual atau kehidupan atau pengalaman pribadi kalian masing-masing. Itu harus dijaga. Pengalaman nyata kalian yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, apakah kalian sudah paham kaitan antara toleransi dengan menghindarkan diri dari tindak kekerasan? Paham. Sampai gimana pemahamannya? Bahwa toleransi itu ketika tidak dijaga akan menimbulkan konflik, ya, kerusuhan, atau chaos, ya, atau perang. Kemudian, apakah kalian sudah mampu membedakan antara tasamu dan tawasud? Kemudian yang keempat, apakah kalian sudah paham pentingnya toleransi dalam kehidupan? Nah ini intinya. Menjalankan tak pembelajaran pada ini? Kemudian setelah refleksi, kita masuk pada kesimpulan. Coba salah satu yang atau kalian kesimpulannya apa pada hari ini? Bahwa toleransi merupakan perintah dan merupakan bentuk dapat menjaga ketentraman dan sehingga sebagai orang beriman harus selalu mampu menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. ya. Masih ingat kan akhlak mahmudah itu apa? Baik. Mama itu lain. Lain mama. Mas mama itu lain. Itu hanya pelesetan soal. Kemudian kita masuk di evaluasi pembelajaran. Terkait evaluasi pembelajaran hari ini saya lihat cukup baik. Kalian bisa memahami terkait pembelajaran pada hari ini, mulai dari pemahaman materi sampai pengajian SKPD. Itu sudah sangat baik dan presentasi juga baik dan terus ditingkatkan ya. Kemudian sebelum akhir pembelajaran saya akan
akan kembali menggunakan Quizizz untuk melakukan tes sumatif. Kembali siapkan HP-nya. Siapkan HP-nya. Mana HP-mu? Nah, oke, sudah dapat HP-nya semua. Maka kalian masuk di Quizizz. Bentar, saya bukakan dulu kodenya. Kasih masuk nama aslinya biar mudah terdeteksi. Nah ini kodenya, ya. Kasih masuk nama aslinya. Kodenya 213962. Sudah bisa masuk semua? Elin sudah bisa. Masuk kodenya. Bisa lah. Melki bisa. Sudah masuk semua? Sudah? Oke? Mulai. Sudah masuk semua? Sudah. Ya, kita mulai Mas ya? Siap. Mulai. Berangkat. Ini serius ya, ini nilai sumatif ini. Tahu kan sumatif? Berarti nilainya akan saya rekap. Siap untuk menyerap ya. Kerjakan sendiri. Oke, baiklah. Kuisnya sudah semua kan? Maka kuisnya berakhir dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan lihat hasil kalian di tes sumatif ini. Saya download dulu ya. Tuntas atau tidak nih? Mana ini? Jaringannya tidak bagus. Atau kita lihat laporannya. Ini laporannya. Dari 15 siswa yang mengerjakan pada hari ini, itu cukup memuaskan, yaitu 73%. Kalian sudah bisa mencapai kompetensi. Berarti rata-rata kalian sudah mampu menjawab pertanyaan ini dengan baik. Coba saya download dulu. Ini kita download.
Excelnya. Rata-rata kalian sudah mampu kerjakan 87%. Hanya ada satu orang yang 7%. Jadi secara umum kalian sudah mampu untuk Siapa tuh? nanti yang 7% ini kemungkinan remedial. Jadi ini belum mencapai ketuntasan. Oke. Baiklah, kalian sudah bisa lanjut aja dari ini ya. Ngerti takutnya. Selanjutnya, setelah kita melakukan tes matematik, maka pembelajaran akan kita tutup. Masih ingat yel-yel SMA? Masih. Coba siap semua. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMA Maju bersama, hebat semua, tuntas berkualitas. itu janji kalian ya. Ciao. Baiklah, terima kasih semuanya di Ampus hari ini. Terima kasih. Pembelajaran saya tutup. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Kerendahan hati. Dan terhindar dari konflik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi